Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita kembali akan membahas tentang undang-undang kepailitan. Indonesia tidak bisa menutup diri dalam waktu dekat atau lebih lambat akan menjadi bagian dari aktivitas cross-border insolvency, konsekuensi, ya kan? Secara khusus dalam proses penyatuan atau bersatunya wilayah ASEAN. Nah, untuk itu, ya, karena undang-undang kepailitan itu berhubungan dengan begitu banyak detail transaksi dan juga kewajiban, termasuk pajak, buruh, tanah, aset lainnya gitu, maka Indonesia harus mulai melihat dan mengupayakan perbaikan dari setiap hukum-hukum yang akan berhubungan dengan konsekuensi dari insolvennya seorang pelaku usaha. Apakah betul bahwa misalnya contoh nih, apakah betul bahwa penjualan budel pailit itu harus kena PPN karena dia bukan objek produksi, ya? Dia bukan sesuatu, dia bukan hasil produksi yang dijual ke masyarakat sehingga masyarakat yang menikmatinya bisa dikenakan ke PPN. Tapi ini adalah aset yang sudah ada yang digunakan untuk membayar utang dalam konteks 1131 Perdata dan 1132 Perdata. Apakah memang betul bahwa mekanisme untuk penyelesaian kewajiban tadi, ya, akan mendudukkan beberapa pihak menjadi super istimewa. Nah, ini harus sama dengan banyak negara. Dan juga misalnya dalam penerapan seperti misalnya kedudukan kredit separatis misalnya. Ini harus sama. Nah, gambar ini harus kita samakan dalam menjelang kehadiran dari cross border insolvency, karena kalau kita lihat seperti di Singapura sendiri, mereka sudah menjadi pelopor dalam proses pergerakan internasionalisasi dari undang-undang kepailitan. Mereka sudah mengkonsolidasi undang-undang kepailitan mereka dalam bentuk IRDA. Ya, pada tahun 2020 yang lalu mereka sudah melakukan perubahan dan mereka bahkan sudah mengadopsi sudah memperlakukan model law. Jadi proses untuk mengembangkan pola yang disebut dengan corporate rescue dalam konteks Singapura bahkan telah mereka kembangkan dengan memberikan potensi untuk menghidupkan kembali, ya, untuk menghidupkan kembali perusahaan-perusahaan yang bubar ketika proses pemberesan itu mampu melunasi. Nah, hal-hal seperti ini akan membuka begitu banyak ruang, ya kan, untuk melakukan perbaikan aktivitas bisnis. Nah, sampai sejauh mana kita melihat bahwa hukum kepailitan itu merupakan instrumen yang berhubungan dengan seluruh sektor dan jenis aktivitas berbisnis, sehingga dia menjadi satu undang-undang yang memang seharusnya mendapatkan perhatian super khusus, ya. Kenapa? Karena dengan dilakukannya perbaikan nanti pada undang-undang kepailitan, ini akan menghasilkan satu undang-undang yang mampu men-trigger proses penyehatan aktivitas perekonomian, yang mampu men-trigger kepercayaan pelaku usaha baik lokal maupun dunia dalam meletakkan Indonesia sebagai destinasi bisnis yang baik. Tentu ini semua undang-undang ini nggak bisa berdiri sendiri. Dia hanya akan memungkinkan. Jadi perbaikan yang dibangun dengan dukungan dari perbaikan hukum-hukum yang berhubungan dengan kepailitan tadi hanya akan memungkinkan berjalan baik dalam tatanan peradilan yang baik, dalam sistem peradilan yang benar. Gitu ya, sehingga memang kita sangat berharap bahwa peradilan Indonesia itu harus memperbaiki diri. Nah, kalau kita lihat begitu banyak masih persoalan-persoalan oknum-oknum yang melakukan tindak korupsi di peradilan, ini membuat memang warna peradilan Indonesia itu menjadi masih sangat-sangat susah diandalkan. Ya, nah ini tidak hanya berhubungan dengan para hakim, tapi juga sistem administratif di pengadilan, ya, fungsi panitranya dan juga hal-hal yang berhubungan dengan proses kecepatan kepastian hukum dalam pelaksanaan undang-undang kepailitan. Karena tanpa itu, perubahan undang-undang kepailitan ini tidak akan juga memberikan hasil yang lebih baik. Ya,
Artinya, kita mau pastikan bahwa masa waktu, kalau kita lihat sekarang, dalam masa waktu 98 sampai sekarang tahun 2024, itu adalah satu masa yang panjang untuk bisa melihat apakah proses pematangan dari undang-undang kepailitan ini terjadi, ya, atau dia malah masuk kepada posisi yang semakin melemah, yang aktivitas penggunaannya lebih bersifat reaktif. Nah, hal seperti ini akan menjadi kajian yang paling penting untuk bisa menghasilkan. Sehingga dua yang harus diperbaiki. Undang-undangnya harus diperbaiki, lalu sistem peradilannya juga harus diperbaiki, dan seluruh insan yang berhubungan dengan proses kepailitan termasuk hakim juga, kurator, para advokat, itu semua akan menjadi satu bagian yang untuk bisa melihat satu pertemuan undang-undang yang mampu memperbaiki aktivitas berbisnis dan juga mampu memperbaiki warna perekonomian Indonesia sehingga mampu mendudukan Indonesia sebagai the real business destinasi di dunia. Demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.